Semua diberkati Tuhan hari ini. Ada sukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah berkat ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kasih-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu terus berada bersama dengan kami, melindungi kami dan memberkati kami. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, kami rindu memuliakan nama-Mu. Biarkanlah sukacita Allah juga memenuhi tempat ini. Dan kami semakin hari semakin merasakan bahwa karya Tuhan yang dahsyat ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari katakan kepada Tuhan, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah
Angkat tanganmu, katakan kepada Allah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian hormat, hormat, kuasa bagi Raja gunung tunduk. Amin. Laut bergelora mendengar Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Kita mau menyanyi bersama-sama, tetap bersukacita. Yang mampu berdiri tetap berdiri, karena sukacita itu bisa memenuhi hati kita, amin. Sekali lagi dong, tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita semua terima sukacita yang dari Allah. Hey, tepuk tangannya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Hey! Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya,
kali kita ada di rumah Tuhan, biarkanlah sukacita surga itu nyata dalam hidup kita. Amin. Kita memuji Tuhan dengan sukacita karena ada kegirangan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangannya paling dahsyat. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sorak-soraknya dong, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Amin. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima, hey. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Hey. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak baru yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Amin. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi tempat ini, yang melanda seluruh bumi. Hey. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, yes, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Hari ini kita hidup karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerahnya ada di dalam hidup kita. Biarkanlah semakin hari hati kita semakin menyadari bahwa ada tangan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang selalu memberkati kita.
pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari semua kita puji nama Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku Dari bawah kita dalam anugerah Tuhan. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau haleluya. Sebab karena Engkau Tuhan, sebab anugerah-Mu, kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena kasih dan anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Engkau alasan kami ada.
Tuhan. Sebab karena kuat kuasa-Mu yang ada pada kami, yang memampukan kami untuk bertahan. Semua karena anugerah-Mu, karunia-Mu. Katakan bersama-sama, Yesus, erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, tinggalkan aku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami ada di tempat ini untuk kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu. Melalui Roh Kudus-Mu yang Kau taruh atas setiap kami, sehingga hari ini Kau mampukan bagi kami untuk kami semakin mengerti akan kehendak-Mu, semakin mengerti ya Tuhan akan kasih karunia-Mu. Dan di tempat ini Engkau menyatakan perbuatan-Mu yang ajaib. Ya, umat-Mu melawat setiap kami, dan hingga hati kami akan dibuat menjadi hati yang baru, mempunyai roh yang baru dan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapak berkata-kata melalui Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap kami, dan kami boleh mengetahui segala kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, jadikan kami seperti seorang murid yang selalu dengar-dengaran dan tak setia akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Das. Ya. Ya. Haleluya. Hari ini kita bertemu kembali di tempat ini. Saya melihat ada saudara lama yang datang ya, Pak Agus, Pak Aris. Selamat datang di tempat ini. Haleluya. Ya. Bapak Ibu, kita bersama-sama akan belajar bersama di tempat ini mengenai semua karena anugerahnya. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu semua, bahwa kita ini hidup karena anugerah Tuhan. Amin. Kita ini hidup oleh karena kasih karunia. Nanti saya akan bersaksi, bercerita tentang bagaimana kenapa di dalam hidup saya ini semata-mata hanya inginnya Tuhan terus. Nah, saya menyadari bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Allah. Oke, slide yang kedua. Ya, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara semua, apa yang Alkitab katakan tentang neraka? Apa yang dikatakan tentang neraka? Siapa yang mengenal neraka? Sudah dengar setidaknya. Tetapi saya belum pernah ke sana. Ada yang pernah ke sana? Banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa neraka itu begini, begitu, ya enggak apa-apa. Tetapi intinya adalah neraka itu adalah tempat di mana penyiksaan selama-lamanya. Di sana tidak ada sukacita, tidak ada keselamatan, tidak ada damai sejahtera. Yang ada adalah siksa, penderitaan, kertak gigi, dan kesakitan, kesengsaraan, penderitaan untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Kita mengetahui bahwa di dalam Alkitab ini berbicara tegas tentang neraka dan juga tentang surga. Baik, untuk mendasarinya kita akan buka bersama-sama di
kitab Efesus, surat Efesus pasal kedua ayat yang 2. Efesus 2 ayat yang kedua. Ya, saya bacakan bagi Bapak Ibu semua, dikatakan demikian. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, Bapak Ibu, sebagai wacana, sebagai pengetahuan yang lainnya, saya akan sampaikan bahwa di dunia ini ada 3 kerajaan besar di dalam kehidupan kita ini. Nah, yang pertama dikatakan di sini adalah kerajaan angkasa. Apakah kerajaan angkasa itu? Sedangkan di bagian yang lain ada yang namanya kerajaan maut yang dipimpin oleh malaikat jurang maut. Yang ketiga adalah kerajaan surga, di mana tahta kemuliaan Allah bersinar dan bercahaya untuk selama-lamanya. Jadi ada bagian-bagian yang nanti kita akan belajar bahwa sebetulnya di dalam kerajaan angkasa ini berbicara seperti yang dikatakan juga, karena kita ini berperang itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu di udara. Artinya kekuatan-kekuatan yang ada di udara, dan di sini ada pemerintahannya, Bapak Ibu. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari perkara ini yang sekarang terjadi ini, sebetulnya tidak ada satupun manusia itu yang bisa diselamatkan. Karena manusia ini hidup di dalam naungan kerajaan angkasa. Jadi akan saya berikan bagiannya. Yang paling dikatakan bagian bawah itu dikuasai oleh kerajaan maut, itu di bagian bumi paling bawah. Kemudian di bagian atas menengah, yaitu di mana udara, awan, kehidupan ada, itu dikatakan di sini ada kerajaan angkasa. Ya, langit yang ada berbagai macam roh-roh, penguasa-penguasa ada di situ. Kemudian di bagian yang selanjutnya adalah setelah bintang-bintang ada sesuatu tempat yang dikatakan semesta raya, di mana Tuhan itu bertahta. Nah, Bapak Ibu, kita ini hidup di dalam zaman, di dalam kondisi atau di dalam dimensi, di dalam ancaman intimidasi dari penguasa kerajaan angkasa. Jelas sekali dari surat dari Paulus dikatakan kepada setiap jemaatnya bahwa yang kita lawan ini bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Dan mereka ini sebetulnya diberikan kekuatan, kuasa, karena mereka ini adalah penguasa, penghulu, malaikat yang telah jatuh dan sekarang mempunyai kekuasaan di bumi untuk apa? Menguasai jiwa dan pikiran setiap manusia. Nah, saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya saya pribadi ini tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan. Anugerah yang bagaimana? Ketika Tuhan di kematiannya, kemudian dia turun ke bawah kerajaan maut, Tuhan itu kan mengalahkan penguasa maut dan memegang kunci kerajaan maut. Apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu? Ketika Tuhan itu berperang melawan mereka semua, mengalahkan penguasa itu, mengalahkan yang namanya penguasa di jurang maut atau penguasa di kerajaan maut, itu namanya di dalam bahasa Ibrani Abaddon, di dalam bahasa Yunania Apollyon. Itu adalah suatu penguasa maut. Nah, Bapak Ibu tahu di dalam kerajaan maut itu tidak ada keselamatan. Kalau kita pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu turun ke jurang maut untuk memberitakan Injil, menyelamatkan orang-orang yang telah mati, yang sekarang ada di dunia, di alam maut. Nah, kemenangan Tuhan bangkit dari kematian itu mengalahkan penguasa maut itu sendiri. Yang terjadi adalah orang-orang yang mati, orang-orang yang percaya yang mati pada saat itu dimenangkan oleh Tuhan, diberitakan keselamatan, mereka mendapatkan keselamatan dan mereka dibawa ke Firdaus. Jadi alam bawah yang dikatakan kerajaan maut itu bisa juga dikatakan Hades. Hades itu terdiri dari 2 bagian. Gehenna yang isinya adalah penderitaan
penyisaan bagi orang-orang yang tidak percaya, yang dia tidak akan pernah lepas dari hukuman. Kemudian yang pertama yang diselamatkan Tuhan Yesus itu orang-orang yang percaya saat itu mati, kemudian menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, dia dibawa ke Firdaus. Nah, dikatakan juga nanti setelah penghakiman semuanya tiada, karena semua akan dibangkitkan, dihakimi. Tetapi baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan bahwa sebetulnya kalau melihat apa yang kita lakukan pada saat kita hidup ini, tanpa Yesus mengalahkan kerajaan maut, kita ini sebetulnya sama dengan mereka. Sulit sekali menerima keselamatan. Amin Bapak Ibu. Jadi Yesus itu benar-benar sekarang terbukti nyata bahwa dia benar-benar menyelamatkan orang-orang percaya. Orang yang belum mengenal Yesus dan orang yang tidak percaya Yesus akan diabaikan, akan musnah dengan sendirinya. Tetapi orang-orang yang percaya dengan Yesus walaupun sudah mati, dia akan dibawa kepada keselamatan. Walaupun pada akhirnya nanti akan mengalami pengadilan besar. Nah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan bahwa kalau melihat kehidupan saya yang dahulu, sama sekali saya tidak pernah berharap untuk bisa mendapatkan jaminan keselamatan. Keselamatan yang bagaimana? Yaitu melampaui semua kehidupan dan bersama-sama hidup di surga bersama-sama dengan Bapa. Slide yang kedua gambarnya. Ya. Nah, saya berpikir seharusnya kita di sini, ini gambaran neraka Bapak Ibu. Ya. Jadi gambaran neraka itu sebetulnya muncul pertama kan dari pemahaman Alkitab, tapi duplikasi atau diambil oleh agama-agama lain bahwa neraka itu begini. Jadi di mana api yang menyala-nyala, api dan belerang yang membakar yang luar biasa panasnya, dan di situ tempat orang-orang yang dikatakan orang-orang berdosa yang tidak mendapat pengampunan, itu kondisinya gitu. Bisa membayangkan Bapak Ibu? Bisa bayangkan? Ya. Nah dikatakan juga di Efesus tadi katakan demikian, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Mentaati kerajaan angkasa. Jadi orang yang berdosa itu sama sekali tidak taat dengan kebenaran firman. Amin. Tetapi orang yang berdosa itu taat dengan apa yang diingin oleh penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu penguasa-penguasa di udara yang jahat. Dan sebetulnya kenapa kita bisa berdosa? Karena kita ini dipengaruhi pikiran kita, dipengaruhi hati kita, dipengaruhi jiwa kita untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Memang penguasa kerajaan surga itu anti Kristus, anti firman Tuhan. Dia mengupayakan semua orang itu dengan keterikatnya tanpa sadar, bahkan dengan rela hati, dengan seperti orang yang tertawan, terikat, tidak bisa apa-apa, akhirnya melakukannya. Maka orang berdosa itu juga bisa dikatakan budak daripada setan, budak dari kerajaan angkasa. Nah Bapak Ibu, sekarang kita refleksi ke dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar sudah hidup menuruti firman Tuhan? Jelas kalau saya dahulu saya mengatakan bahwa ini kan kalau saya menceritakan masa lalu saya itu saya teringat Daud Tony gitu ya, yang juga selalu berkhotbah tentang masa lalu terus gitu ya, tentang hal-hal yang gaib-gaib itu. Tapi saya katakan begini Bapak Ibu, saya merasakan bahwa hidup saya hari ini adalah anugerah. Saya sungguh bersyukur pada istri saya ya. Kalau saya tidak ketemu istri saya, mungkin saya tidak di sini, mungkin di tempat lain. Ya. Jadi awal pertobatan saya itu kenal sama istri saya ini, jujur saya katakan. Jadi sebelum bertemu dengan istri saya ini, ya saya menjadi budak daripada kuasa-kuasa ini. Kalau tidak menjadi budak, melakukan perkara-perkara yang di luar akal manusia dengan rela, dengan sukacita, bahkan membiayai, menaruh harapan yang besar. Padahal itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan yang saat ini saya kenal. Apakah itu bukan kodrat sebagai budak setan? Jadi kalau Bapak Ibu melakukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu
seolah-olah yang dilakukan itu sesuai, itu adalah kebenaran. Padahal itu kesesatan. Itu ikatan yang menyesatkan kita. Tanpa sadar, tanpa tahu kita ini dibawa kepada kebinasaan. Ya untung saja saya bertobat. Saya pernah melakukan, saya pernah mengalami sakit hampir mati. 2 kali hampir mati. Dokter itu mengatakan seharusnya sudah tidak kuat. 2 kali mengatakan. Bahkan yang terakhir kalau saya sakit diizinkan dirawat oleh temannya Pak Erastus, Pak Yosef itu juga mengatakan ini mujizat. Makanya begitu surprise-nya dia melihat bagaimana sakit, semuanya dibuat gratis. Karena saya dibuat seperti apa ya, dia merasa bangga merawat saya itu bangga. Karena memang ini peristiwa langka. Hampir semua orang yang sakit seperti itu mati. Hampir semuanya mati. Dan bahkan tempat tidur yang saya tinggal itu bekas orang mati di situ, penyakitnya sama. Nah, semuanya karena anugerah. Jadi saya merasakan betapa Tuhan itu memperhatikan. Biarpun saya seharusnya tidak kuat, tetapi Tuhan itu memiliki kasih bagi saya, memilih saya untuk menjadi hambanya, maka saya dipertahankan untuk hidup. Ya pada waktu itu memang bukan begitu saja. Pada waktu sakit itu saya awal dari pertobatan. Jadi pada waktu itu saya mempunyai iman yang menyala-nyala. Sakit pun tidak saya rasakan, tidak merasa kalau sakit. Ketika saya datang ke rumah sakit, sudah pulang lagi, langsung opnam. Padahal saya tidak merasa tidak sakit. Saya masih excited melayani Tuhan, masih berjingkrak-jingkrak, masih bersorak-sorai kalau ibadah, bertemu tangan. Saya tidak pernah diam kalau ibadah waktu itu. Menyala-nyala dengan sukacita yang luar biasa. Tetapi ketika masuk di rumah sakit sudah tidak boleh pulang, opnam gitu. Nah Bapak Ibu, kalau melihat perkara-perkara kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu yang membuat hari ini saya bertahan hidup. Maka tadi dikatakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Luar biasa lagu ini, saya menghayati sekali lagu ini Bapak Ibu. Nah, saya katakan lagi bahwa mengapa semua karena anugerah, sedangkan seharusnya saya di situ. Kalau kemarin saya mati itu saya di situ. Bahkan kalau saya mati sebelum kenal Buniken, saya tuh di situ. Haleluya. Setiap kali saya merasakan kemurahan Tuhan, itu rasanya hanya ingin bertelut menyembah Tuhan. Pada waktu saya belum mengenal Tuhan Bapak Ibu, di ketinggian gunung saya sendirian, saya mencari penguasa-penguasa. Bapak Ibu, kenapa ada sebutan di tempat yang tinggi? Di tempat yang tinggi itu biasanya di puncak gunung itu tidak ada siapa-siapa selain penguasa-penguasa roh. Jadi saya berikan suatu kunci. Kalau Bapak Ibu kepingin ketemu dengan roh-roh yang ada di dunia ini, silakan naik ke puncak gunung. Bapak Ibu tidak akan mendapatkan manusia. Bapak Ibu kalau bisa membuka dimensi itu, dan Bapak Ibu di situ akan bertemu dengan namanya roh-roh yang ada di dunia ini. Bayangkan Bapak Ibu, pada waktu itu yang saya cari roh-roh itu, karena saya belum pernah ketemu dengan roh Yesus. Betapa saya terikatnya menjadi menjadi tawanan roh, dalam artian tawanan kuasa kegelapan. Di tempat yang begitu pun tanpa memperdulikan bahaya, risiko apapun, tetap ke situ. Jadi kalau melihat segala perkara yang saya lakukan, kebodohan, kesia-siaan, kemudian yang saya lakukan hal yang ganjil yang tidak masuk akal, yang semuanya itu kalau kita melihat itu sepertinya itu lelucon, konyol, orang-orang bebal, orang-orang bodoh gitu.
Mungkin sekarang ini kalau saya bercerita, saya membagikan itu sekarang ini akan dikatakan demikian. Karena sekarang ada sesuatu yang lain. Penguasa-penguasa itu bukan sekedar maksudnya tidak bisa menyelamatkan, tetapi justru menyesatkan menuju kepada kebinasaan. Maka ketika saya sekarang ini bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua melayani, itu semua anugerah Tuhan. Dan saya percaya setiap kita, Bapak Ibu Saudara, semua mempunyai pengalaman yang indah bersama Tuhan. Dan akhirnya juga bisa mengatakan, kalau bukan Tuhan, kalau bukan anugerahnya, tidak mungkin sampai dengan hari ini saya begini. Amin. Semua mempunyai cerita masing-masing. Dan saya ceritakan di sini ada pengalaman bahwa ketika saya ini bisa bertemu dengan Tuhan, maka anugerah itu anugerah yang di luar dugaan, di luar semua hal yang bisa saya bandingkan dengan apapun. Tidak bisa saya bandingkan dengan apapun anugerahnya. Maka dikatakan saya akan memegang teguh erat anugerahmu itu Tuhan. Karena tanpa anugerahmu itu sebetulnya aku sudah ada di tempat itu. Tempatku ada di situ. Kalau boleh saya katakan, kalau tidak ada Yesus yang turun ke jurang maut, ke kerajaan maut, ke alam kematian, seharusnya kita itu ada di situ Bapak Ibu. Karena kita tidak akan pernah merasakan keselamatan. Sekarang kita beruntung, kita masih hidup, kayak keselamatan sudah dilakukan oleh Tuhan. Dan sekarang kita ini hanya tinggal berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Berjalan menjadi tawanan Roh Kudus. Dan akhirnya kita hanya melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kepada setiap kita, biasanya kalau masih muda belum merasakan Bapak Ibu arti anugerah. Tetapi kalau sudah umur menjelang 70 tahun, 50, 60, 70 tahun itu baru merasakan. Kalau bukan Tuhan, kalau aku tidak mengenal Yesus, mesti aku tidak begini. Amin. Haleluya. Jadi saya ingin membawa setiap kita bahwa sebetulnya ketika dahulu kita ini ada di dalam naungan kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang seperti yang sekarang ada ini, kita dapat melampauinya, dapat memisahkan diri kita daripada cengkeraman itu, dan kita mulai masuk kepada kerajaan Allah Bapa. Kerajaan Allah Bapa yang artinya kita dalam naungan pemerintahan surgawi, yaitu di dalam naungan damai sejahtera Allah Bapa. Amin Bapak Ibu ya. Ini pengajarannya agak dalam sebetulnya, ya, ini harusnya di kelas ini ya. Tapi tidak apa-apa. Baik, yang kedua dikatakan, nah ini pohon apa ya? Ini pohon apa ini? Masa nggak kenal pohonnya kayak gini di setiap rumah ada ini? Oh, yang jelas sana kok, ini tidak terlalu jelas ya. Itu pohon mangga. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu setuju tidak setuju itu menurut anggapan saya. Saya mengibaratkan bahwa anugerah itu seperti bibit pohon mangga. Ada pula orang yang mengatakan anugerah dalam artian ini anugerah keselamatan ya. Keselamatan itu seperti tiket. Anugerah keselamatan itu seperti uang. Monggo, banyak hal yang bisa mengibaratkan pada hal tertentu. Tapi saya ini mengatakan bahwa anugerah keselamatan itu saya ibaratkan seperti bibit pohon mangga. Saya itu diberi bibit pohon. Harapannya bisa menuai buah mangga. Tapi Bapak Ibu, kalau bibit ini yang masih ada di polybag, ini bibit unggul loh. Tapi kalau kita diamkan saja, masakan akan berbuah. Tumbuh pun mungkin tidak. Nah, keselamatan yang kita terima dari Tuhan yang berwujud masih suatu jaminan keselamatan ini ada suatu proses. Memang Tuhan sudah mengalahkan penguasa maut dan memegang kunci kerajaan maut. Iya. Dan sekarang kita yang hidup ini
mendapat jaminan keselamatan dan kita dibebaskan dari maut karena kita akan dibangkitkan dan tidak binasa untuk selama-lamanya, melainkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kalau keselamatan itu yang kita ibaratkan seperti bibit pohon mangga ini tidak dirawat, maka bibit itu hanya tinggal bibit, tinggal namanya. Aku pernah diberi Pak Parno bibit mangga. 2 tahun kemudian saya akan mengatakan, dulu saya pernah dikasih bibit mangga oleh Pak Parno, sekarang mana? Mati. 5 tahun saya bercerita, dulu saya pernah diberi bibit pohon mangga oleh Pak Parno, sekarang mana? Mati. Kenapa Bapak Ibu? Tidak dirawat. Begitu juga dengan sekarang ini, kita diberikan jaminan keselamatan sama Tuhan Yesus, tetapi dibiarkan saja. Pokoknya percaya Yesus tuh, jadi orang Yesus penting mesti selamat. Ibadah ora, melakukan kebenaran ora, mentaati firman ora. Maka akan seperti itu. Dulu aku pernah terima Yesus, dulu aku pernah menerima jaminan keselamatan, sekarang kenyataannya tidak hidup dalam kebenaran. Dan ujungnya kita tahu pasti kemana larinya. Bisa paham Bapak Ibu? Jadi ini suatu perumpamaan saja. Tetapi sebetulnya dikatakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya keselamatan itu tetap dikelola Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, apa sih yang dilakukan orang yang sudah mengenal Yesus? Pertama, mesti ibadah, amin. Mesti ibadah, mesti suka ke gereja lah pokoknya. Itu bertanda bahwa ada sukacita ketika menerima keselamatan. Yang kedua, taat akan firman Tuhan. Betul? Diperbaharui akal dan budinya. Yang dahulu itu menjadi orang karakternya duniawi, sekarang menjadi karakter orang surgawi. Ya, amin. Karakter orang surgawi itu apa toh? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang suka melakukan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Mengerjakan keselamatan seperti menanam bibit pohon mangga. Ya didangir, disiram, dibersihkan, gitu. Kemudian dipupuk, supaya pohon itu menjadi besar, menjadi pohon yang kuat, dan akhirnya akan berbuah. Begitu pula dengan kita semua. Kemarin kan saya juga khotbah gitu. Jadi kita ini harus semakin tua, semakin gemuk, semakin subur, dan tidak berhenti berbuah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya, jadi hal yang paling sulit itu sekarang adalah mempertahankan keselamatan. Zaman ini Bapak Ibu, yang namanya keselamatan itu seperti seperti sesuatu yang selalu dicari untuk dimusnahkan oleh zaman ini. Bapak Ibu kalau melihat perkara-perkara yang di luar yang terjadi, semua kemajuan teknologi, semua yang ada ini, semua semata-mata hanya menjauhkan kita dari Tuhan. Ada penguasa di dalamnya, penguasa udara, penguasa di dunia ini, itu berupaya kita ini untuk menjauhkan diri dari Tuhan, membuat kita itu tidak taat. Dengan banyaknya hiburan, dengan banyaknya permainan, Bapak Ibu kalau lihat di HP itu akan membuat kita itu, kalau tidak sadar kita akan membuat kita jauh dari Tuhan. Memang ada Alkitabnya, tapi satu aplikasi dari sekian ribu aplikasi itu Alkitab. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita akan terikat.
terus hanya mengejar kesenangan, lupa berdoa, lalu lupa baca firman, lupa ke gereja. Banyak contoh-contoh. Kemudian orang-orang di pemerintahan sekarang ini seolah-olah sudah semuanya itu arahnya ke material semua. Orang-orang yang ada di atas kita, semuanya orientasinya ke kebendaan semua. Dan inilah dunia yang sekarang ini yang semakin hari semakin menuju kepada materialistis. Nah, dengan perkara-perkara ini besar peluang bagi penguasa dunia ini untuk bekerja memisahkan kita dari kasih Allah. Kemarin saya pernah cerita juga sama Bapak Ibu bahwa saya punya komunitas itu luar biasa. Tapi kalau tidak menyadari dengan seksama, semakin lama kita semakin menjauh dari Tuhan. Kelihatannya ibadah, kelihatannya rohani, tetapi isinya bukan rohani. Ya kadangkala penguasa-penguasa itu melewati jalur yang demikian, membuat kita tuh tidak sadar. Apapun bisa dipakai, karena yang dipengaruhi ada jiwa, pikiran, dan hati kita. Memang tidak langsung membunuh, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita zaman ini harus hati-hati. Makanya wajib kita mengerjakan keselamatan kita. Maka tadi saya katakan seperti kita ini setiap hari seperti merawat sebuah bibit yang harus setia. Bapak Ibu kalau melihat katakanlah ini seperti bonsai gitu ya. Bapak Ibu kalau melihat harga bonsai itu Bapak Ibu akan membuat betapapun sulitnya. Kalau kita lihat pengrajin bonsai itu bertahun-tahun dan kesetiaannya dia merawat, melekuk demi lekukan, merawat begitu. Padahal itu sulit tapi dilakukan karena tahu dia bonsai ini nanti mahal. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini nanti mahal, tempatnya di surga. Kalau kita benar-benar mengetahui dan mengharapkan kita ini nanti kepengennya hidup mulia bersama Bapa, kita akan merawatnya dari hari ini. Bagaimana kita hidup? Memperhatikan bagaimana kita hidup sekarang ini. Apakah kita hidup berkenan ataukah kita hidup seperti orang yang tidak bijaksana? Kalau bicara bebal itu terlalu kasar itu ya. Seperti orang yang tidak bijaksana itu. Jadi bagaimana kita hidup ini seperti kita merawat bibit dari pohon mangga tadi Bapak Ibu, merawatnya hari ke hari, dirawat, diperhatikan terus pertumbuhan iman kita perhatikan pertumbuhan iman kita tingkatkan lagi, bukan hanya sudah kita terima terus kita lupakan, tapi kita tambahkan menjadi besar, semakin berakar, semakin kuat dan semakin luar biasa. Amin Bapak Ibu. Nah, memang beratnya kalau dulu saya itu menjadi tawanan roh, tapi sekarang saya menjadi tawan Roh Kudus. Jadi seolah-olah itu mau melakukan dosa, melakukan kesalahan sudah ada yang mengikatnya, tidak jadi gitu. Tapi kalau dulu mau melakukan kebenaran tidak bisa karena terikat, harus melakukan kejahatan. Jadi penyembahan berhala, keserakahan dan lain sebagainya itu ada ikatan-ikatan yang membawa kita untuk tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Slide yang selanjutnya. Nah, ini gambar siapa ya ini ya? Pak Joko. Opa Joko sama Opa ini Ken. Bapak Ibu menyadari enggak besok itu akan begini? Atau yang sekarang sudah ini, oh ini saya. Opa Oma ya. Ya. Opa Oma ya. Pasti akan sampai ke masa-masa ini. Nah Bapak Ibu, jadi ingin saya sampaikan bahwa ketika kita menerima anugerah Tuhan, semuanya akan diubahkan. Saya menjadi saksi, hidup saya itu diubahkan semenjak saya bertobat. Jadi makanya sekarang ini masih ada sisa-sisa kalau kakaknya Budi itu kalau menyebut saya itu bujuni lulu aneh. Mungkin sisa-sisa masa lalu. Sisa-sisa masa lalu yang aneh. Karena memang apa ya,
bergaul dengan spirit yang begitu memang di luar pikiran manusia, di luar pemahaman nalar manusia, jadi kelihatan aneh. Tetapi Bapak Ibu, yang penting adalah ketika kita ini menjadi bertobat dan mengenal Yesus dan mendapat jaminan keselamatan, kita harus menjaganya. Bahkan dikatakan tidak lelah dan tidak jemu-jemu sampai kakek-kakek itu. Dan di sini juga dikatakan di Kolose 2 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi orang yang menerima anugerah keselamatan itu tidak seperti paham kekristenan yang lain. Paham kekristenan yang lain itu seolah-olah mesti luar biasa, hyper itu ya. Jadi apapun bisa dilakukan, entah itu benar atau salah. Sudah terima Yesus pasti selamat masuk surga. Ada yang punya paham demikian. Tetapi di paham yang lain dikatakan bahwa semakin kita melakukan kebenaran, itu semakin tumbuh iman kita. Artinya semakin kita tertawan oleh roh kita untuk tidak melakukan kejahatan. Kita ini ditawan sebetulnya, menjadi tawanan supaya kita tidak bisa keluar untuk melakukan kejahatan. Nah, kemudian di dalam Kolose ini dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Seperti pohon tadi, anugerah itu harus semakin tumbuh, berakar. Harus berakar, menambatkan akarnya itu pada Kristus, berakar di dalam Dia, bertambah besar di dalam Dia. Dan iman kita ini harus selalu dan harus terus bertumbuh Bapak Ibu. Supaya apa? Ketika nanti ada badai, ada sesuatu yang melawan, sesuatu yang menerpa kita tidak akan layu dan mati. Dikatakan, saya ulangi lagi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa tadi saya sampaikan gambar kakek nenek tadi, opa oma tadi? Dalam mempertahankan, mengerjakan keselamatan itu tidak selamanya seperti lagu, langit tidak selamanya biru, Bapak Ibu. Amin. Kehidupan ini walaupun dalam anugerah Tuhan, kadangkala ada saja yang terjadi. Yang namanya di dunia ini masih ada siang, masih ada malam, masih ada sakit, masih ada sehat, masih ada kelimpahan, masih ada kekurangan, itu biasa. Apakah ada orang yang hidup di dalam anugerah terus tidak pernah sakit, tidak pernah berkekurangan, tidak pernah mengeluh? Tidak bisa, karena manusiawi, duniawi itu demikian, tubuh itu memang begitu. Tetapi yang saya katakan adalah ketika hati kita melimpah dengan syukur, maka semua yang dialami oleh manusia di seluruh dunia ini, yang saya katakan tadi itu bisa diabaikan. Ya memang sakit, tapi di dalam Tuhan sakit itu tidak terasa lebih sakit. Ya menderita, tetapi di dalam Tuhan itu menderita itu kita percaya penderitaan itu awal daripada kebahagiaan. Ya ada masalah, kita percaya bahwa masalah itu awal daripada mukjizat. Itu kalau di dalam Tuhan. Jadi semuanya ada, tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan dan hati kita melimpah dengan syukur, maka segala perkara kehidupan kita ini bisa kita atasi. Kalau kita melihat gambar tadi, opa oma begitu sudah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat wajahnya sudah, yang nenek sudah tidak cantik lagi ya. Sekarang wajahmu tidak cantik lagi ya. Terus opa itu juga sudah tidak ganteng lagi, tapi ini giginya masih utuh ya. Apa ya? Nah, kemudian kalau kita lihat kekuatannya sudah tidak seperti muda lagi. Sebetulnya kalau kita ibaratkan
mengerjakan keselamatan itu betapa beratnya. Sudah jalan susah, sudah mengalami kelemahan, masih harus beribadah. Berat enggak? Berat. Dalam kondisi seperti itu, mungkin makan saja mungkin sudah tidak seperti kita. Kemudian harus masih bekerja, harus masih melakukan pelayanan, harus masih begini begitu untuk Tuhan. Berat tidak? Padahal kita ini, contohnya saya tuh kepengen sampai di ujung maut sekalipun Tuhan, saya tetap ingin melayani. Artinya benar sampai mesin tikruk, saya akan tetap melayani. Ini komitmen. Bukankah itu juga saudara-saudara semua demikian? Nah, gambaran ini menandakan bahwa sebetulnya mengerjakan keselamatan itu tidak mudah. Ya kalau masih muda, ya sambil gelender pakai motor kemana-mana, menginjil kemana-mana, oke. Tetapi kalau berbicara saja sudah sulit. Sekarang harus memberitakan kabar baik, harus bersaksi, sulit Bapak Ibu. Saya melihat betapa sulitnya sebetulnya, besar halangannya oma opa ini untuk datang tempat ini. Kalau hatinya itu tidak meluap dengan ucapan syukur, maka ketika mau datang ke sini hatinya berat. Ya kalau berat, kalau akhirnya malas, ning gereja ya ente opo. Akhirnya udah sampai taraf begitu, kelelahan, kecapean, frustasi, karena sudah istilahnya kepayahan untuk melakukan semuanya itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, dikatakan ini ayat kebalikannya, dikatakan di Matius. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu orang itu pun segera murtad. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, ketika kita tidak benar-benar menjaga keselamatan, menjaga anugerah itu, kita tidak punya kekuatan. Maka ketika dikatakan di sini, kita ini seperti ini nih, tadi loh, seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Kemudian dia tumbuh, akarnya tidak ada akarnya, maka dia akan tumbuh sebentar, mati. Maka dikatakan di sini, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Nah Bapak Ibu, saya rindu sampai kakek nenek, gambar lagi. Nah, walaupun nanti kita sampai di usia begini, kita harus temunya kekuatannya kokoh, berakar terus, supaya apa? Ketika datang penindasan dan penganiayaan akan firman, kita tidak menjadi murtad. Jangan sampai dari muda sampai tua kita luar biasa mengejar Tuhan, mempertahankan keselamatan, tapi menjelang finish kita murtad. Tidak sedikit Bapak Ibu yang mengalami demikian. Masa mudanya luar biasa, mengejar Tuhan, pelayanan luar biasa, tapi masa tuanya menjelang kematiannya murtad. Ya dikatakan firman ini. Kenapa? Akarnya tidak kuat. Seperti pohon yang tadi saya beri, yang diberikan Pak Parno pada saya, ketika saya tanam, akarnya tidak kuat. Tidak berakar di dalam Kristus, imannya tidak kokoh, tidak bertumbuh. Maka ketika datang penganiayaan dan penindasan, hanya datang sedikit banjir saja roboh, hanya datang sedikit badai saja tumbang. Nah, yang diinginkan dari Tuhan adalah ketika meskipun kita itu sudah mengalami masa-masa yang penuh dengan tantangan dan rintangan, kita tetap mempunyai iman yang kokoh. Dan meskipun ada apapun, perkara apapun, penganiayaan, penindasan apapun, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saya senang sama Pak Yono Buyono. Walaupun dengan keterbatasan kayak gitu, sebetulnya kan enak di rumah. Tidak meninggalkan Tuhan. Kita akan tetap sampai akhir garis. Kita akan berlari bersama-sama. Kita akan berjalan bersama-sama dengan sampai garis finish. Sampai kakek-kakek, bahkan sampai tidak bisa apa-apa, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan.
Ini gambaran Bapak Ibu. Saya terinspirasi gambar ini. Ini masa-masa tua saya nanti. Saya syukur bagi Tuhan saya harus bisa sampai itu. Walaupun ini sudah tua sebelumnya. Ini sudah tua, saya sudah mau 60 ini. Nanti tambah 20 lagi sudah 80. Tambah 10 tahun lagi 90. Meskipun 90 tahun saya akan tetap melayani Tuhan. Amin. Kita jangan sampai mudah digoyahkan. Kuncinya adalah berakar di dalam Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah-limpah dengan syukur. Amin Bapak Ibu. Yang muda sekarang ini komitmen jangan berhenti. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Mau nyanyi lupa lagunya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, nah kasih-Nya. Haleluya. Bisa semuanya, ayo nyanyi bersama-sama ya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Kelihatannya enak nih, bersama-sama yuk, sama-sama. Yang bergairah. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi bersama-sama. Haleluya. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan bila hari ini Tuhan, Engkau terus mengerjakan kepada setiap kami bahwa kebenaran-Mu hidup, firman-Mu hidup atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan Kau berikan kami kemampuan untuk kami terus mengelola hati, jiwa, roh kami, dan sehingga firman itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Haleluya.